Halo Ces, welcome back to podcastnya KPKNL Balikpapan. Nah, edisi podcast kali ini adalah edisi yang spesial. Kenapa spesial? Ada dua alasannya. Yang pertama, kalau biasanya proses taping podcast ini bertempat di KPKNL Balikpapan, maka kali ini kita berada di tempat spesial, yaitu berada di Galeri Dekranasda Kota Balikpapan. Dan itu spesial kedua adalah spesial waktunya, karena podcast hari ini bertepatan dengan penyelenggaraan atau peringatan dari 114 tahun lelang Indonesia. Nah, di momen yang spesial ini juga, saya juga sudah ditemani oleh dua tamu yang spesial juga. Yang pertama yaitu ada Mas Suharsito, atau yang biasa akrabnya tuh kami sapa dengan sebutan Mas Ito. Iya Mas ya? Mas Ito ini merupakan pelelang ahli pertama dari KPKNL Balikpapan. Bagaimana kabarnya Mas Ito? Alhamdulillah sehat. Baik, tamu kami yang kedua, yang spesial lagi adalah Ibu Jane Grace, di mana Ibu Jane Grace ini merupakan asesor analis mutu, Bu ya? Asesor manajemen mutu industri dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Balikpapan. Nah, sebagaimana kita tahu bersama bahwa UMKM itu digadang-gadang memiliki peran yang sangat besar bagi perekonomian Indonesia. Nah, berdasarkan data BPS, kalau tidak salah di akhir tahun atau di bulan Maret 2021, itu jumlah UMKM itu sudah sebanyak 64,2 juta pelaku UMKM, di mana kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia yaitu ada sebesar 8.000 triliun atau hampir 61% dari produk domestik bruto di Indonesia. Nah, melihat besarnya peran UMKM tersebut, mungkin kita juga ingin lebih tahu nih bagaimana dengan kondisi UMKM di Kota Balikpapan. Nah, mungkin nanti bisa dijelaskan lebih jelas oleh Ibu Jane Grace ini. Kemudian juga bagaimana sih peran lelang dalam ikut mendukung pertumbuhan dari UMKM di Kota Balikpapan. Nah, untuk yang pertanyaan pertama mungkin saya ingin bertanya nih kepada Ibu Jane Grace. Mungkin sebelumnya Bu, bisa dijelaskan kepada kita semua nih, kepada pemirsa juga di viewer YouTube kami, bahwa apa sih sebenarnya Dekranasda itu, Bu? Mungkin kami masih awam terkait Dekranasda itu, Bu. Oke. Baik, Mas, izinkan saya mewakili untuk memperkenalkan Dekranasda itu apa. Mungkin mudah-mudahan tidak terdengar asing ya, atau apakah sudah pernah mendengar sebelumnya mungkin Dekranasda? Kalau saya mungkin masih sedikit awam buat Dekranasda itu, Bu. Dekranasda itu sendiri adalah Dewan Kerajinan Nasional Daerah. Dewan Kerajinan Nasional Daerah. Dewan Kerajinan Nasional Daerah. Ini merupakan organisasi dan kebetulan memang mirlah Bapak karena melekat di plat merah. Ini pusatnya itu disebut Dekranasda, Dewan Kerajinan Nasional. Itu punya perwakilan di seluruh provinsi, kabupaten, kota. Kebetulan di Balikpapan untuk kepengurusannya diketuai oleh Ketua Umum yaitu Ibu Wali Kota, istri Wali Kota. Ibu Wali Kota selaku Ketua Umum ya. Untuk pembinanya dari Wali Kota. Nah, kalau unsur dari Dekranasda itu dari mana aja, Bu? Kebetulan unsurnya kami kepengurusannya begitu Pak. Iya. Untuk kepengurusannya lintas sektor Pak. Itu lintas OPD yang relevan. Kami juga ada keanggotannya dari BUMN, dari BUMD, dari perbankan, kemudian dari praktisi atau pengrajin itu sendiri. Jadi kalau dari usulnya sendiri banyak yang dilibatkan. Sudah cukup lengkap Bapak, iya. Nah, kalau program-program dari Dekranasda itu sendiri seperti apa, Bu? Kebetulan kami memiliki program karena ini organisasinya melekat di dalam tanda petik OPD ya Pak ya, untuk leading sektornya. Program-program kami itu lebih kepada sebenarnya sudah dari hulu ke hilir, yaitu kami ada pelatihan juga bagi peningkatan SDM, skill-skill mereka. Misalnya ada pengrajin atau pelaku usaha kria, kerajinan pemula, itu kami ada pelatihannya, misalnya dia membatik atau ukir-mengukir atau menganyam, itu ada. Kemudian kami juga ada fasilitasi, misalnya itu bantuan peralatan, kemudian ada juga kami bantuan untuk produknya itu, hasilnya itu kami bantu pasarkan. Kami bantu pasarkan ini bisa berupa
keterlibatan atau kontribusi dalam pameran. Seperti saat ini mereka lagi join dalam pameran Inakraf di Jakarta. Seperti Ini itu. dari deklarasi juga memberikan bantuan terkait dengan tadi ada pelatihan, Iya. kemudian juga ada dari pemasaran Bu ya. Betul, Mungkin kalau pemasaran. pemasaran ini mungkin sangat erat nih dengan pelaksanaan lelang seperti itu. Baik. Mungkin beralih ke Mas Citra nih. Kira-kira kenapa sih UMKM itu harus mengikuti atau harus memasarkan produknya melalui lelang.go.id? Oke, baik Mas Didi, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi sesuai slogan 114 tahun Lelang Indonesia bahwa pulih dan bangkit bersama Lelang Indonesia. Jadi sesuai arahan Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, bahwa jajaran Kementerian Keuangan harus dengan segenap upaya untuk meningkatkan penjualan dari produk-produk UMKM. Nah, Berarti dari Bu Sri sudah ada arahan. hanya Ya. seluruh Kementerian Ya, Keuangan ya. baik kita di JKN maupun di JPC, Direktorat Jenderal Pajak. Jadi dari lelang sendiri kan kita mempunyai platform lelang.go.id, dan lelang.go.id ini kan cakupannya kan nasional, seluruh Indonesia. Bisa mengakses dalam Betul. go.id. Nah, kenapa tidak lelang.go.id dipergunakan untuk memasarkan produk-produk hasil UMKM gitu. Nah, jadi lelang.go.id ini memiliki pasar tersendiri, Mas Didi. Jadi diharapkan UMKM yang ikut memasarkan produk-produk yang di lelang.go.id akan lebih meningkatkan cakupan luasan penjualan produknya dan akan meningkatkan kuantitas penjualan produk-produk UMKM itu sendiri. Berarti mungkin kalau yang biasanya mungkin pemasarannya hanya di satu kota, satu kabupaten itu kalau dengan lelang.go.id satu Indonesia bisa Betul. membeli produknya seperti itu Mas ya. Ya, betul. Nah kan sekarang kan pertanyaannya kenapa sih harus melalui lelang.go.id gitu kan ya. Jadi di lelang.go.id, fitur di lelang.go.id ini sudah ada 2 fitur baru yang ditawarkan, yaitu fitur tanpa uang jaminan lelang dan fitur tayang extend. Jadi ada 2 fitur tambahannya. Baik. Ini fitur ini spesial untuk lelang UMKM seperti itu. Betul. Bahkan di tampilan di lelang.go.id, baik yang bisa diakses di web browser maupun di di Lelang Indonesia di Android, itu ada menu khusus UMKM. Jadi Bu, seluruh produk UMKM, jika kita mengklik tombol itu, maka seluruh produk UMKM yang dijual di seluruh Indonesia akan tampil di situ, Bu. Jadi saya jelaskan satu persatu keunggulan 2 fitur baru yang di lelang.go.id yang dikhususkan untuk UMKM. Pertama, fitur tanpa uang jaminan. Sebagaimana kita ketahui bahwa lelang ini sesuai PMK 213 tentang petunjuk pelaksanaan lelang, bahwa seharusnya lelang itu disertai uang jaminan yang besarannya 20 sampai dengan 50% dari harga limit. Jadi normalnya setiap ada penjualan lelang pasti ada syarat untuk menyetor uang jaminan. Betul. Nah, khusus untuk UMKM kita diberi kemudahan bahwa uang jaminannya tidak ada. Gitu. Jadi Kemudian uang jaminan berarti untuk calon pembeli Mas ya? betul. Calon pembeli. Jadi calon pembeli untuk produk UMKM tidak harus menyetorkan uang jaminan lagi, tapi hanya perlu mendaftar akun, masuk ke lelang.go.id, mengklik ikut lelang, dia sudah bisa menawar produk-produk dari UMKM gitu. Terus yang kedua, kemudahan yang kedua, fitur baru yang ditawarkan oleh lelang.go.id adalah tayang extend. Maksudnya dia bisa ditayangkan, diperpanjang tayangannya 2 kali. Jadi kalau yang biasa normalnya tuh waktu tayang di lelang.go.id itu berapa lama? Gini, misalkan kita menayangkan produk seperti biasa ya, misalkan lelang BMN atau lelang eksekusi. Jadi andai kata barang tersebut dilelang dan tidak laku, maka pemohon lelang harus mengajukan ulang jika barangnya ingin dilelang kembali. Tapi khusus UMKM, nanti apabila permohonan lelangnya dan dilelang pertama kali tidak laku, maka bisa otomatis ditayangkan kembali untuk dilelang kali kedua. Nanti apabila kali kedua tidak laku juga, boleh ditayangkan lagi untuk lelang kali ketiga. Nah, jadi kalau misalkan yang satu ini kan kita nanti juga melaksanakan lelang UMKM.
Nah, itu berarti kan kalau misalkan ditanggal pasangan nilainya pada hari ini, berarti kalau misalkan ada yang tidak laku pada hari ini, masih bisa diperpanjang masa tayangnya di lelang. Betul. Nanti pejabat lelang akan mempergunakan fitur extend itu, tapi didahului dengan permohonan oleh pelaku UMKM tersebut. Itu untuk di permohonannya disebutkan bahwa lelang untuk objek lelang ini diharapkan menggunakan fitur tanpa uang jaminan dan fitur yang extended. Iya, gitu. Seperti itu Mas. Berarti untuk mungkin saya coba recap lagi Mas. Berarti kalau untuk lelang UMKM itu ada 2 fitur tambahan atau 2 fitur spesial. Yang pertama yaitu adalah fitur tanpa uang jaminan. Di mana ini mungkin memberikan kelebihan bagi para pembeli calon pembeli lelang UMKM. Dan yang kedua adalah fitur tayang extended, itu benefitnya mungkin lebih kepada calon penjual lelang UMKM tersebut ya. Betul. Ini kembali ke Ibu, Bu. Ini Ibu bisa gambarkan Bu kira-kira kondisi atau sebaran jumlah UMKM di Kota Balikpapan ini seperti apa, Bu? Sebenarnya kalau yang disebut UMKM di Kota Balikpapan di sekitar 2020 itu sudah berjumlah sekitar 40-an ribu, 47 ya. Dan sekarang kebetulan bertambahnya cukup banyak karena ada kemudahan dalam berusaha dalam hal legalitas juga, itu jadi tumbuhnya cepat gitu. Kalau nggak salah mungkin tahun ini sudah mungkin 50.000 sekian atau lebih dari itu bahkan. Kalau untuk dari sisi pembentukan usaha Bu, dari legalitasnya juga ada pendampingan Bu, untuk misalkan apabila UMKM tersebut mau berbagai hukum itu ada pendampingan juga dari legalitasnya. Iya, karena mayoritas kalau untuk UMKM kan berbagai sektor ya Pak ya, ada sektor industri, jasa, kemudian perdagangan. Kebetulan untuk Dekranasda sendiri, kalau misalnya kita melihat dari UMKM, kami fokus kepada yang industri. Industri ini dalam artian pelaku usaha dia yang memproduksi sendiri itu kami nyebutnya IKM, industri kecil menengah. Kecil menengah, betul ya. Kami biasa menyebutnya seperti itu. Kalau nggak salah sampai 2020 kemarin ada sekitar 1.425, dan kebetulan untuk sektor kerajinannya memang belum banyak Pak, hanya sekitar 8% saja, masih kurang dari 10%. Pendampingan kami dalam pelaku usaha ini tentu saja karena dengan adanya kemudahan dalam membuat legalitas, kami senantiasa mengingatkan dan mendampingi, ayo bikin legalitasnya gitu, karena mereka-mereka yang punya legalitas dan menjadi binaan kami itu yang akan mendapatkan pendampingan begitu Pak. Jadi kalau suatu UMKM tersebut mau dibina oleh Dekranasda, itu berarti harus jadi binaan kami. Memiliki bentuk badan dulu atau berbadan khusus itu? Oh enggak, dia hanya minimal hanya punya NIB saja Pak. Nomor induk berusaha ya, dengan KBLI sektor kerajinan sesuai dengan produk yang dihasilkan masing-masing. Itu sangat mudah, NIB-nya online bisa Pak, itu sekarang iya sangat-sangat mudah. Jadi kami harapkan semua bidan kami punya minimal NIB, masuk jadi binaan kami, itu yang kami selalu dampingi seperti itu. Jadi kalau mungkin bagi viewer kami yang mungkin ingin membuka usaha UMKM, mungkin bisa diawali dari itu ya, mengurus NIB-nya Bu ya. Dan itu permohonannya bisa secara online. Online Pak ya. Nah kalau kita lihat barang di galeri ini Bu, ini kan sebagian besar kan barang kerajinan Bu. Saya lihat ada penjualan berupa kain, atau kita lihat juga di depan di meja kita ini ada beberapa produk UMKM ini kan rata-rata kerajinan atau industri rumah tangga. Kalau misalkan yang seperti kuliner seperti itu, apakah juga dalam pembinaan di Dekranasda Bu? Kalau dari karena kami instansi pembina UMKM, sebenarnya untuk leading sektor untuk kuliner dan kerajinan memang di kami. Tapi karena ini Dekranasda, Dewan Kerajinan Nasional Daerah, maka core-nya atau scope-nya hanya khusus di craft, di kerajinan kriya, ya, any kind of craft. Kalau permasalahan yang biasanya mungkin dihadapi oleh UMKM di Kota Balikpapan seperti apa? Kalau permasalahan khususnya di Balikpapan sebenarnya mungkin klasik ya Pak ya, karena kebetulan Balikpapan ini kan sedikit berbeda dengan daerah-daerah lainnya. Kita ketahui masyarakatnya heterogen. Nah, untuk mencari
pelaku usaha kerajinan, kemudian dia bertumbuh, berkembang, maju itu kadang-kadang permasalahan yang biasanya kami temui adalah di bahan baku. Bahan baku karena kebanyakan bahan baku kami kan mengharapkan kita selalu memberdayakan pelaku usaha yang menggunakan bahan baku lokal, mengangkat kearifan daerah seperti itu. Nah, tapi kita ketahui bersama di Balikpapan ini agak sulit yang namanya bahan baku. Misalnya nih kalau kayak ukir-ukiran kayu-kayu kan sudah mulai sedikit ya Pak ya. Untuk batik-batik juga itu bahan baku kainnya masih kadang-kadang mengambil dari luar Balikpapan. Jadi bahan baku ini yang masih kita bukannya ini tidak bisa teratasi karena biasanya kami berusaha menjalin kerjasama melibatkan si pengrajin agar mereka punya channelnya gitu, jaringannya. Logistik supply bahan baku juga dibina juga atau betul ya. Kemudian sama pemasaran Pak, pemasaran juga menjadi permasalahan apalagi ini pandemi. Mereka mengeluh yang namanya penjualan pasti menurun gitu. Karena kita tahu kalau pandemi gini siapa sih yang nyari kerajinan, siapa sih yang beli batik, siapa sih yang beli kayu, furnitur dan sebagainya. Nah, untuk syukurlah keadaan perekonomian sudah lebih kondusif ya. Kami bisa bantu pemasaran, teman-teman pengrajin bisa ikut pameran dan di galeri ini salah satu wadahnya. Mungkin nanti bisa di-shoot untuk koleksi-koleksinya. Ini adalah salah satu wadah bagi para pengrajin untuk memasarkan produknya. Karena mereka rata-rata memang home industry, mereka tidak punya outlet, mereka bikin di rumah, jualnya naruhnya di mana kan bagusnya kalau ada displaynya seperti itu. Ini salah satu wadah kami membantu pemasaran dari pengrajin kami. Bukan hanya di sini Pak, ada juga di Smesco di Jakarta. Kalau Bapak ke bandara ada di G3, G5, kami punya displaynya. Galeri itu bahkan sampai ke luar daerah, sampai di Jakarta pun ada galerinya. Betul, iya. Untuk perwakilan mewakili display produk-produk dari IKM Balikpapan. Ibu mungkin Ibu bisa jelaskan sedikit mungkin terkait dengan barang yang akan dilelang pada hari ini. Mungkin Ibu bisa menjelaskan kira-kira produk ini apa seperti itu Bu? Ini kalau saya lihat ini yang kemarin ikut ya berarti ya. Yeah. Ini yang kemarin ikut, ini tas manik-manik, kemudian ini ada batiknya juga. Ini adalah produk-produk yang sudah terkurasi Pak. Jadi ini adalah sebenarnya semua yang ada di sini itu sudah kami kurasi, tapi ini yang lebih terkurasi lagi. Ini yang lebih terpilih lah ibaratnya seperti itu yang kami masukkan ke dalam auction atau lelang tersebut. Kami harapkan banyak peminatnya Pak yang untuk ngebid, untuk ikut dalam lelangnya. Untuk kualitasnya jangan diragukan. Ini original, ini handmade, ini bikinnya nggak gampang loh Pak. Ini saya pernah soalnya. Iya, ini asli, ini dia, ini bukan orang lain yang bikin, kita yang jual nggak. Ini benar-benar. Kalau untuk proses produksinya berarti seluruhnya nih proses produksinya berarti di Balikpapan Bu? Iya, dia handmade Pak. Jadi masing-masing membuat sendiri, kemudian dengan kreativitasnya terhasil produk-produk ini. Mungkin terkait lelang lagi nih Mas. Tadi kan dari Ibu Jenke sudah menjelaskan bahwa ada banyak sekali produk-produk UMKM di Kota Balikpapan ini yang bisa dipasarkan salah satunya melalui lelang atau melalui platform lelang.go.id. Nah, kira-kira di peraturan lelang tersendiri itu ada nggak Mas persyaratan apabila pelaku UMKM itu ingin memasarkan produknya di melalui lelang atau melalui lelang.go.id ini Mas? Baik Mas Didi. Ya, kita lagi ke peraturan Menteri Keuangan nomor 213 tentang petunjuk pelaksanaan lelang. Jadi lelang UMKM ini termasuk dalam lelang non eksekusi sukarela. Nah, ya. Jadi persyaratannya hampir sama seperti lelang-lelang yang lainnya, yaitu pelaku UMKM harus melakukan menyampaikan surat permohonan. Nah, di dalam surat permohonan itu nanti disebutkan Bu, apakah pelaku UMKM itu akan menggunakan fitur tanpa uang jaminan dan apakah akan menggunakan fitur payang extend. Itu harus dijelaskan di surat permohonan. Ditegaskan. Nanti pilih salah satu atau boleh dua? boleh dua-duanya Bu. Ya, supaya nanti lebih lebih marketable lebih lama tayangnya. Jadi lebih meningkatkan penjualannya. Nah, yang kedua ada daftar barang. Daftar barang itu harus jelas Bu. Kalau bisa sih
dijelaskan, misalkan ini detail Bu, ini terbuat dari bahan apa, itu terus apakah tadi yang seperti Ibu jelaskan ini handmade loh, bagus loh, kita buat sendiri, kualitas bagus gitu. Nanti tinggal dijelaskan di daftar barangnya. Yang ketiga itu surat pernyataan Bu, bahwa barang ini benar-benar dikuasai oleh pelaku UMKM dan tidak ada sengketa di dalamnya, gitu. Nah, terus ya selanjutnya surat pernyataan hasil bersih lelang, bahwa nanti kalau terjual ini akan disetor ke rekening mana, nanti disebutkan di surat penyetoran hasil bersih lelang tersebut. Nah, yang ketiga foto-foto barangnya Bu, dibuat seartistik mungkin supaya nanti kita pada saat menayangkan ke lelang.go.id orang-orang akan lebih tertarik ya Bu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti apabila para pelaku UMKM memang tertarik untuk mengajukan penjualan secara lelang, silakan datang ke KPKNL. Kami khususnya para pelelang akan dengan senang hati membantu para pelaku usaha UMKM untuk menayangkan produk-produknya di lelang.go.id. Gitu. Mungkin saya ingin terkait ini Mas, terkait daftar barang Mas. Kira-kira ada nggak kriteria atau jenis barang-barang apa saja yang bisa dijual melalui lelang? Ataukah seluruh produk UMKM itu bisa dijual melalui lelang seperti itu? Ya. Secara umum barang-barang itu bebas ya Mas Didi ya. Bebas. Ya, bahkan kalau misalkan kita semua lihat di lelang.go.id, di lelang Indonesia, bahkan di KPK yang lain ada yang menjual kambing. Kambing, iya betul Bu. Jadi hewan boleh. Iya, jadi tapi tentunya kriteria syarat-syaratnya tertuang di deskripsi lelang ya Bu ya. Nah, nanti Ibu boleh juga mungkin saya juga lihat ada juga lelang tuh di KPK lain itu adalah lelang paket wisata seperti itu. Itu berarti nggak cuma yang tangible atau berwujud aja. Betul. Mungkin nanti Ibu bisa download di Play Store Ibu ya, lelang Indonesia. Nanti Ibu bisa lihat keberagaman produk-produk UMKM di seluruh Indonesia. Ibu juga bisa lihat bahwa cakupan ini tuh nasional Bu. Bahkan teman-teman di daerah lain tuh sudah ada yang mungkin dia asal daerah itu, yang asal produknya UMKM itu kambing ya atau hewan ya, dia udah pesan gitu, boleh nggak gitu saya ikut gitu. Mungkin dia lagi bertugas di luar daerah, betul, lagi ada rasa rindu dengan kampung halamannya, bisa membeli produk dari asal daerahnya tersebut. Jadi kesimpulannya barang yang penting dia termasuk tergolong UMKM, silahkan mengajukan permohonan lelang ke KPKNL, barangnya apapun. Nanti tinggal pejabat lelangnya akan mengarahkan ini harus bagaimana cara mengajukan permohonan lelangnya. Seperti itu. Kalau misalkan pembeli kemudian berminat membeli barang UMKM di lelang.go.id, kemudian ternyata kebetulan pembelinya itu berada di daerah yang berbeda dengan di mana produk tersebut berada. Kira-kira ada nggak Mas mekanisme bagaimana terkait dengan pengiriman barangnya Mas kepada pemenang atau pembeli lelang? Tentunya di deskripsi lelang seharusnya para pelelang telah mencantumkan bahwa gimana sih andai kata barang tersebut terjual ke luar kota. Nah, berarti harus menambahkan syarat tambahan. Betul. Jadi nanti misal barang ini yang Ibu lelang hari ini terjual ke kota Samarinda gitu. Nanti seharusnya pada saat permohonan lelang Ibu sudah mencantumkan bahwa andai kata ini terjual ke luar kota, maka biaya pengiriman ditanggung oleh pembeli. Atau Ibu sudah menambahkan di harga lelang tersebut ongkir, ikut ongkir. Misalkan untuk daerah Kalimantan free ongkir, untuk daerah di luar Kalimantan ditambah biaya pengiriman sebesar sekian, atau langsung saja dimasukkan Bu di harga lelang bahwa ini free ongkir seluruh Indonesia, itu akan lebih bagus. Nah, atau lebih baik kalau harga ongkirnya sudah include Mas ya di dalam harga lelang. Jadi andai kata misalkan yang beli hanya sekitaran Balikpapan aja dan jaraknya bisa dijangkau, bisa juga ditambahkan bahwa untuk pembeli sekitaran Balikpapan maka akan diantar langsung, gitu loh Bu, gitu. Jadi persyaratan-persyaratan mengenai tata cara pengiriman sebaiknya penjual Ibu harus dituangkan di surat permohonannya di awal, supaya nanti kita para pelelang bisa menjelaskan di deskripsi objek lelang tersebut. Iya, gitu Mas Didi. Biasanya Mas yang sering ditanyakan ini Mas, kalau lelang tuh
ada nggak sih biaya biaya terkait dengan pelaksanaan lelang, baik itu biaya untuk penjual maupun biaya bagi pembeli? Baik ya, di peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2018 Bu tentang jenis dan tarif jenis PNBP yang berlaku di Kemenkeu itu, untuk UMKM tersebut sendiri biaya lelang akan dibebankan kepada pembeli sebesar 2%. Dan kepada penjual ibu 1,5%. Biaya pembeli 2%, biaya penjual 1,5%. Ya, jadi untuk penjual biaya itu dibayar sebelum pencarian atau enggak. Jadi nanti terhadap hasil bersih lelang yang dimasukkan atau ditransfer ke rekening pemohon lelang atau penjual itu sudah dipotong sebesar 1,5%. Ya, tapi kalau untuk pembeli dia akan ditambahkan ke harga yang terbentuk. Jadi kalau misalkan ada barang laku terjual 1 juta misalnya, ya. Berarti kan 2% dari 1 juta itu 20.000 ya. Ya. Nah, itu harganya harga lelang. Ya. Nanti harga lelang akan menjadi 1.020.000. Nanti itulah harga yang harus dilunasi oleh pembeli lelang. Nah, kalau untuk biaya lelang penjual berarti itu baru akan ditagihkan atau akan ditarik biaya tersebut apabila barangnya laku terjual. Barangnya laku terjual dan telah dilunasi oleh pembeli. Kalau misalnya barangnya laku terjual berarti kan tidak perlu biaya, berarti Mas? Tidak perlu, gratis semua. Berarti dalam UMKM ingin memasarkan produknya melalui lelang bergelut ini berarti bisa dibilang tanpa biaya sebenarnya Mas? Tanpa biaya. Iya. Betul. Tidak merugikan apa-apa, tidak untung, belum terjual juga nggak masalah gitu. Itu bahkan ini bagi para calon pembeli, andai kata pun barang tersebut menggunakan uang jaminan dan dia telah menyetorkan uang jaminan dan dia tidak jadi menawar barang tersebut, uang jaminannya akan dikembalikan 100%. Gitu. Jadi pembeli lelang yang sudah menawar, kemudian tidak jadi pemenang, ada yang kalah, betul. Tanpa potongan aja. Tanpa potongan. Jadi virusnya apabila virusnya ingin mengikuti lelang kemudian tidak dihukuman, jangan khawatir, uang jaminan akan dikembalikan 100% aja. Baik, ya, seperti itu. Baik, mungkin menuju akhir ini kira-kira harapan apa Bu dari teman-teman UMKM di Kota Balikpapan terkait dengan pemasaran melalui lelang ini Bu? Oke. Untuk harapannya, kebetulan ini the first time ya. Terima kasih kepada KPK NL sudah memfasilitasi, sudah mengajak teman-teman Dekranasda, pengrajin kami terakomodir dalam lelang ini. Kalau tadi saya dengar listing hari ini bahkan bisa ribuan, kami hari ini masih 6 produk bahkan. Ya, kapan ada next auction Pak? Kami akan lebih banyak lagi untuk bisa masuk nanti. Harapan kami ini tidak hanya sekali saja Pak, bisa berlanjut terus dan agar lebih banyak lagi produk-produk IKM Dekranasda yang bisa masuk, makin luas pemasarannya, makin dikenal juga. Ini bagian dari promosi kami. Jadi seluruh masyarakat bisa lihat, bisa tahu ini loh produk-produk kerajinan Balikpapan dan memang qualified, ibaratnya seperti itu. Ya, mudah-mudahan berlanjut terus Pak. Kalau dari Mas Ito sendiri, Mas, kira-kira apa yang ingin disampaikan kepada para pelaku UMKM yang mungkin tidak cuma di Kota Balikpapan tapi juga di Indonesia, agar tertarik Mas untuk mengikuti mengikuti pemasaran melalui lelang ini? Oke, baik. Yang pertama, kuliahnya gratis Mas. Jadi tanpa biaya dan silahkan para pelaku UMKM semangat. Kami sih para pelelang berharap ya para pelaku UMKM itu semangat ya Bu ya untuk memasarkan produk-produknya melalui lelang.go.id. Kalau dibandingkan banyak bisa gratis memasarkan barang ini bisa satu Indonesia. Betul, itu keunggulannya privilege di situ. Keunggulannya di situ bahwa barang-barang yang ditampilkan tidak hanya cakupannya tidak hanya di Balikpapan atau di Kalimantan tapi seluruh Indonesia. Dan kami berharap pelaku UMKM mungkin Ibu dapat mengarahkan untuk ayo semangat untuk memajukan lelang, mengajukan lelang ke KPKNL untuk dapat meluaskan cakupan pemasarannya Bu ya, dan mudah-mudahan ya langkah kecil kita ini akan meningkatkan perekonomian secara keseluruhan ya di Indonesia ya gitu. Amin. Harapannya sih itu. Terima kasih. Baik,
Terima kasih Bu, terima kasih Mas Ito sudah menjadi kita ngobrol bareng di podcast kali ini. Harapan kami mungkin kerjasama antara KPK Balikpapan dengan Dekranasda maupun Dinas Koperasi UMKM Kota Balikpapan dapat berlanjut ke depannya agar mungkin animo masyarakat baik yang ingin menjual barangnya melalui lelang maupun yang menjadi pembeli dapat meningkat seperti itu. Baik, viewer podcast semua, demikianlah edisi podcast yang ketiga kali ini. Semoga yang kita bahas pada ini dapat sangat bermanfaat bagi para pendengar dan juga para pemirsa semua. Jangan lupa subscribe dan juga follow akun media sosial dari KPNG Balikpapan. Kami ada di Instagram, kami ada di YouTube, juga ada di Twitter. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami serta like dan komen konten podcast pada hari ini agar kami dapat meningkatkan isi maupun konten dari podcast ini dapat lebih baik. Akhir kata, see you on next video. Dadah.